Oke, kita baru saja lari dari mengelilingi Setu Pedengkolan. Jadi total tuh nggak sampai 2 kilo ya, cuma 1,5 gitu. Target lari kita padahal 3 kilo, berarti saya harus muterin sekali lagi. Tapi udah terlalu siang lah, karena kesini juga naik motor gitu. Nah, problem utama kita lari yang pertama adalah ini tadi nih, jalanannya. Ini kalau blok-blok gitu ya. Kalau nanti kita jalan, lari, klek, bisa salah. Itu satu problem. Yang kedua, di sana kalau kita telusurin, jalan lagi. Oke, kita jalan terus. Kita jalan terus. Nah, yang bikin tadi agak males lari nih pas lagi tadi di sana. Kita zoom ya. Set. Oke. Asap. Lagi lari, sesek. Butuh nafas banyak, tiba-tiba udaranya kena asap. Wow, sangat tidak menyenangkan. Dan satu lagi, ini dia. Nah tadi pas lagi saya lari, kemudian lewat dari rakit itu tuh, atau ada orang lagi mancing tuh. Nah di daerah sini, itu baunya amis, saudara-saudara. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, dari segi pemandangan nih, ini bagus banget. Asik gitu ya, asik. Dan dulu kalau kata orang-orang, ini tuh dulu jernih, bening gitu ya. Dulu jernih bening, tapi sekarang udah hancur gitu. Nah seandainya saja misalnya ini diperbaiki nih, dikasih di aspal ya yang mulus gitu, terus motor nggak boleh masuk, ini akan jadi sebuah tempat yang sangat bagus untuk pariwisata kayak asik. Nah sekarang kita lihat dulu untuk ya, potensinya bagus lah. Nah di sini tuh banyak banget orang mancing ya, hampir 24 jam orang tuh mancing. Nih misalnya ini, nah itu dia lagi mancing si bapak. Kita fokusin dikit ya, itu dia lagi mancing. Oke, sekarang kita coba ke sana. Nah di sana tuh juga ada orang mancing, coba kita lihat. Oke, itu dia. Jadi mereka mancing ini, para pemancing-pemancing ini 24 jam. Ya, 24 jam itu artinya mau jam berapapun tuh ada. Jadi pernah saya sama Fauzan baru balik gitu ya dari UI, nginep di masjid, pulang jam 4 subuh karena mau jam 3 gitu ya, mau sahur gitu. Udah di sini rame orang-orang pada mancing. Mau jam 11 malam, 10 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, rame mancing gitu. Apalagi kalau habis hujan. Kalau habis hujan ini penuh. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, kalau di sini ada ini nih. Nah, coba lihat di sini ada tembok ya. Ini kalau hujan tuh tinggi. Paling jarak antara air sama tembok itu paling cuma ada 5-10 cm ya. Paling tinggi tuh 10 cm lah. 10 cm, 20 cm, 5, 10, 20 cm. Jadi itu udah hampir meluber tuh air. Nah, ada kalau kayak gitu pintu air yang ada di sana nih, tuh dibuka. Tuh ada pintu air tuh. Itu dibuka. Dan di sana ada pintu air lagi. Jadi pintu air ada 2. Dan itu air udah banyak, dan itu biasanya nanti di berita itu Jakarta kebanjiran, nyaris tenggelam. Jadi kalau pengen lihat Jakarta tenggelam, indikatornya adalah danau ini. Gitu. Oke. Problem selanjutnya adalah ini dia. Sampah gitu. Jadi kalau tadi di sana nih, itu biasanya tuh sampahnya tuh gila, tapi tadi tuh udah air ya, udah bagus. Dan ternyata di pojok kanan nih nggak kelihatan, itu ada mesin ekskavator ya, mesin kayak ciduk gitu yang gede, dan dia ngambang gitu, kecil lucu lah. Nanti besok kita lihat videonya. Dan kayaknya harganya mahal. Tapi problemnya jadi kayaknya bukan itu ya. Kayaknya lebih baik di danau ini dicegah sampahnya masuk gitu. Jadi ada pintu sampah yang nggak ada mesinnya. Nah lebih baik dibikin pintu sampah yang ada mesinnya kayak di sungai yang ada di Pasar Bo tuh. Jadi sampah-sampah yang udah ada otomatis akan keangkat dan nanti sampahnya bisa dibawa sama mobil. Itu sepertinya lebih efektif dibanding tiap hari sampahnya akan datang dan dipungutin. Jadi sebelum masuk ke sini sebaiknya sampahnya dicegah. Oke. Kita lihat
makronya ya, tetet. Jadi kalau dilihat lebih dekat, kita akan lihat mayat di mana-mana, bergelimpangan mayat. Ini satu, di mana lagi? Itu lagi ada mayat. Aduh, itu lagi ada mayat. Ini lagi ada mayat. Mayat ikan banyak banget gitu ya. Dia mati dan ini ikan mujair kayaknya. Jadi bukan ikan sapu-sapu juga nih. Di sepanjang ini ya banyak bangkai-bangkai ikan gitu. Bangkai-bangkai ikan. Nah ini ada lagi tuh bangkai ikan. Ini lagi bangkai ikan. Ini penuh dengan bangkai ikan. Pertanyaannya adalah, ini bangkai ikan mati gara-gara dipancing, tapi kok nggak diambil gitu? Atau dia keracunan? Ini banyak nih. Tuh. Atau keracunan. Yang jadi masalah kan dipancing nih sama orang, dan beberapa saya lihat habis dipancing itu ditaruh di keranjang ya dan dibawa pulang. Kalau itu dikonsumsi bukannya berbahaya ya, karena ini kan di sini ada pabrik tuh, ada limbah ya, ada limbah. Itu kalau dikonsumsi itu kan berbahaya banget ya. Orang ikannya aja mati gitu, terus ikannya diambil dan dikonsumsi sama manusia nih. Aduh. Ya mohon pemerintah daerah coba dicek gitu kualitas dari air ini, supaya warga yang mancing itu jangan sampai ada yang sakit gitu. Terutama kalau misalnya benar danau ini itu udah kena limbah dari pabrik-pabrik gitu. Kasihan orang-orang yang ada di sini. Anyway, seru lah. Seandainya I wish ada pemerintah daerah atau siapapun di sana yang peduli dengan lingkungan gitu, untuk memperbaiki ini semua biar warga yang ada di sini tuh happy ya, happy, sehat dan seterusnya. Wah, ini ada sahabat kita berlari, dia ada 2 kali, berarti udah 2 kilo, sedangkan saya cuma sekali, baru sekilo. Jadi total intinya ngiterin ini itu 1,5 kilo. Nah kalau mau dapat 3 kilo kita 2 rit. Cuma ogah ya, pertama bau di sana, dan tapi dari segi pemandangan asik sih.